Salam sahabat STMJ. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13. Saya terkesan dengan ayat ke-13 yang bunyinya, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang tua mana yang tidak ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya? Pasti semua orang tua yang baik pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apapun caranya pasti akan dilakukan, entah itu dengan cara yang baik maupun dengan cara yang jahat untuk mendapatkannya. Bahkan kita pun pernah mendengar berita seorang ayah yang rela dipukuli warga karena kedapatan mencuri roti, agar anaknya dapat makan dan tidak kelaparan lagi. Saudara-saudari, saya percaya bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Maka saya tidak perlu malu dan sungkan untuk meminta permohonan kepadanya. Tuhan Yesus membandingkan, jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, betapa pula Bapamu di surga. Tidak ada seorang ayah yang memberi batu kalau anaknya minta roti. Allah yang kita sebut Bapa itu sungguh sangat murah hati. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang memintanya. Mengingat kemurahan hati Bapa, Tuhan Yesus menganjurkan kita semua untuk selalu berdoa kepadanya. Saya ingin sedikit sharing mengalami pengalaman saya ketika saya SMA. Pada saat saya kelas 12 SMA, 3 minggu sebelum menjelang ujian nasional, saya menderita sakit usus buntu yang membuat saya harus dirawat di rumah sakit dan harus meninggalkan pelajaran serta persiapan ujian nasional di sekolah. Singkat cerita, setelah saya diperbolehkan untuk rawat jalan, saya hanya dapat bertahan belajar tidak lebih dari 3 jam. Selebihnya saya harus banyak beristirahat di kamar dan juga rutin kontrol ke dokter. Saat itu, saya hanya dapat belajar semampu saya dan hanya berdoa memohon kepada Tuhan agar saya dapat lulus SMA saja. Saya sudah sangat senang dan sangat bersyukur, mengingat kondisi saya yang masih dalam masa pemulihan pada saat itu. Saya tak henti-hentinya setiap pagi dan malam untuk berdoa kepada Tuhan dan belajar semampu saya. Puji Tuhan, menjelang hari H ujian nasional, kondisi saya sudah pulih dan saya bisa menyelesaikan semua ujian dengan baik. Pada saat pengumuman kelulusan, saya yang hanya berharap bisa lulus saja sudah sangat bersyukur. Namun ternyata Tuhan memberikan lebih daripada apa yang saya harapkan. Ternyata saya saat itu tidak hanya lulus, tetapi juga mendapatkan ranking 1 sejurusan. Bahkan tidak hanya itu, saya juga mendapatkan beasiswa dan masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi. Saya sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memberikan lebih daripada apa yang saya harapkan. Demikian sharing saya, bagaimana melalui firman-Nya Tuhan mau agar saya untuk selalu percaya dengan tak jenuh-jenuhnya berdoa, memohon kepadanya, dan pasti Ia akan memberikan yang terbaik. Dimuliakanlah nama Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.